Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق الجهاد وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Amma ba'd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih menjaga kita di atas banyak kenikmatan. Terlebih di bulan ini banyak yang mengingatkan kita akan salah satu nikmat yang besar, yaitu nikmat kemerdekaan bagi negeri yang kita cintai ini. Namun jangan sampai nikmat kemerdekaan ini dikotori, bahkan dirusak oleh perbuatan-perbuatan yang justru menghilangkan nikmat. Banyak dari para ulama jazahumullahu khairan yang mengingatkan kita semua untuk kita menjaga nikmat kemerdekaan ini dengan lebih semangat mempelajari ilmu agama Islam, dan juga dengan lebih serius menjauhi dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Dan apa yang akan kita bahas di lanjutan pelajaran kita dari kitab Ad-Da'u wad-Dawa ini berkaitan dengan nasihat para ulama tersebut, di mana dosa-dosa dan maksiat-maksiat, berbagai macam pelanggaran-pelanggaran syariat itu berdampak buruk terhadap kehidupan kita, bahkan kehidupan bermasyarakat. Kaum muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah, di bab yang pertama di bulan lalu telah kita bahas tentang pentingnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ad-du'a silahul mu'min. Doa merupakan senjata seorang mukmin yang sangat luar biasa, yang sangat ampuh. Maka hendaknya kita menjaga kebiasaan mulia, rutinitas mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan doa. Meminta segala sesuatu, memohon segala perkara langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Tentunya diiringi dengan kondisi batin atau hati yang khusyuk, yang serius, juga kondisi lahiriah yang bersih, dan juga disertai adab-adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti lewat doa ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berbagai macam solusi, jalan keluar, pertolongan, perbaikan, dan berbagai macam
hal-hal yang baik yang dibutuhkan oleh para makhluk. Yang pasti Allah Azza wa Jalla menjamin ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, pasti aku akan mengabulkan apa yang kalian minta. Kemudian di bab yang kedua, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala melanjutkan pembahasan tentang dampak buruk dari dosa-dosa dan maksiat. Dampak buruk dari pelanggaran-pelanggaran syariat. Apapun itu bentuk dan rupanya. Yang pasti dosa dan maksiat dan berbagai macam pelanggaran syariat itu hanya akan mendatangkan mudarat dunia ataupun akhirat. Maka wajib masing-masing kita untuk memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nasihat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan, tidaklah turun satu musibah atau keburukan melainkan disebabkan dosa-dosa. Dan tidaklah terangkat musibah atau keburukan tersebut kecuali dengan taubat. Ini masuk ke dalam kategori yang Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu syifaan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu penyakit melainkan Allah juga menurunkan obatnya, penawarnya. Musibah, bencana, berbagai macam keburukan itu adalah penyakit. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan obatnya, penawarnya, yaitu berupa taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dibutuhkan oleh umat manusia, khususnya oleh bangsa kita di negeri yang kita cintai ini, apalagi di hari-hari sekarang. Beberapa daerah di negeri ini sedang dilanda musibah, bencana alam. Dilanda berbagai macam keburukan yang tidak diinginkan. Padahal baru beberapa hari ke belakang kita diingatkan tentang nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Yang tidak terasa 81 tahun lebih kurangnya Allah limpahkan nikmat merdeka ini kepada kita. Tapi tidak lama dari itu terjadi berbagai macam musibah dan bencana. Maka seharusnya masing-masing kita muhasabah, merenung, introspeksi diri untuk melakukan evaluasi. Ada apa yang salah di tengah-tengah kita ini? Ada apa dengan negeri ini dan bangsa seluruhnya? Dan contoh simpelnya, ternyata banyak masyarakat yang merasa gembira dengan nikmat kemerdekaan, tetapi lupa untuk menjaga nikmat tersebut. Nikmat kemerdekaan disikapi dengan hal-hal yang tidak seharusnya. Disikapi dengan bahkan na'udzubillah perbuatan-perbuatan yang justru mengundang bencana. Musik-musikan, joget-jogetan, perlombaan-perlombaan yang mengandung unsur judi, mengandung unsur maksiat, ditinggalkan salat, ditinggalkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Secara
judul seakan-akan kita merdeka, tetapi secara amalan ternyata kita masih dijajah oleh iblis dan setan-setan. Maka ini harus menjadi bahan renungan. Apakah gara-gara sikap kita yang salah sehingga didatangkan kepada kita musibah dan bencana? Allahu a'lam. Yang pasti dosa-dosa dan maksiat itu memiliki dampak yang buruk. Maka Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala di bab yang kedua ini beliau mengajak kita semua untuk mencari tahu apa saja dampak-dampak negatif dari maksiat dan dosa, al-ma'asi wal dzunub, agar kita bisa menyelamatkan diri kita. Kata beliau rahimahullah ta'ala, maka mari kita kembali membicarakan obat dari penyakit yang jika berkesinambungan akan menghancurkan kehidupan dunia bahkan akhirat seorang hamba. Dan termasuk yang seharusnya diketahui bahwasannya dosa dan kemaksiatan az-dzunub wal ma'asi itu pasti menimbulkan mudarat, yakni kerugian dan mara bahaya. Tidak mungkin tidak, kata beliau. Dan mudaratnya bagi hati seperti mudarat yang ditimbulkan oleh racun bagi tubuh seseorang, yakni memiliki tingkatan yang beragam. Sampai beliau memberikan pertanyaan, dan adakah kehinaan serta penyakit di dunia dan di akhirat yang tidak disebabkan oleh dosa-dosa dan maksiat? Jawabannya, semua penyakit, semua musibah itu karena dzunub dan maasi, dosa-dosa dan maksiat-maksiat manusia. Yang Allah Azza wa Jalla di dalam beberapa ayat menegaskan bahwa nampak dan muncul kerusakan itu karena sebab ulah tangan manusia. Seperti ayat Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Muncul kerusakan-kerusakan di daratan, di lautan, itu karena sebab ulah tangan manusia. Ulah tangan manusia yang memang membuat kerusakan untuk lingkungan sekitar ataupun melakukan dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran syariat. Yang itu menyebabkan terjadinya al-fasad, kerusakan demi kerusakan. Dan Nabi telah mengingatkan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang datang dari Thauban radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yuhramu ar-rizqa bidzanbi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba itu akan diharamkan dari rezeki, dihalangi dari rezeki karena suatu dosa yang dikerjakannya. Lihat jamaah rahimakumullah, betapa buruk dampak dari dosa dan kemaksiatan, dampak dan efek dari pelanggaran-pelanggaran syariat. Bahkan bisa menghalangi datangnya rezeki ke arah kita. Dan rezeki itu luas. Rezeki itu bermacam-macam. Dan ketika Nabi menyebutkan sesungguhnya seorang hamba itu benar-benar terhalangi dari rezeki karena dosa yang dilakukannya, rezeki di sini luas. Ini bermakna umum. Rezeki sehat, rezeki harta benda, rezeki kenyang, rezeki aman, rezeki bahagia bersama keluarga, rezeki ilmu, rezeki berbagai macam. Dan itu semua bisa terhalangi pintu-pintunya yang harusnya datang kepada kita, tapi nggak jadi datang. Karena sebab
bidzanbi yusibuh, dosa yang dilakukannya, pelanggaran syariat yang dikerjakannya. Fanastaghfirullah wa natubu ilaih. Maka kita harus banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala dalam bab ini tentang dampak buruk dosa-dosa dan maksiat, beliau menyebutkan lebih kurangnya 51 poin yang merupakan dampak buruk dari dosa dan maksiat. Yang kalau kita bahas langsung 51 poin, mungkin sampai waktu subuh belum selesai. Tapi bayangkan jamaah rahimakumullah, baru satu dampak buruk saja, mungkin kita sudah kewalahan menghadapinya. Atau 2 dampak buruk, atau 3 dampak buruk. Itu saja kita sudah kewalahan menghadapinya. Maka takhayyalu, bayangkan bagaimana kondisinya ketika kita harus menghadapi 51 dampak buruk dari dosa-dosa dan maksiat itu. Fala haula wala quwata illa billah. Makanya dalam Al-Quran Allah menyebutkan wa ya'fu an katsir. Terjadi kerusakan, kehancuran di daratan, di lautan, itu karena ulah tangan dan dosa-dosa kita semua. Wa ya'fu an katsir. Namun Allah Azza wa Jalla masih lebih banyak memaafkan. Masih lebih banyak mengampuni. Karena kalau berlaku rumus satu dosa harus langsung mendatangkan satu hukuman, satu dosa, satu maksiat harus langsung menjadi sebab datangnya bencana, maka sudah habis kita semua jemaah. Tidak tersisa. Tidak orang-orangnya, tidak pula tempat-tempatnya, daerah-daerahnya, sudah habis semua. Tetapi rahmat Allah lebih besar. Ampunan Allah lebih luas. Wa ya'fu an katsir. Allah Subhanahu wa taala masih lebih banyak memaafkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa hamba-hambanya. Maka dengan maaf Allah yang lebih banyak ini, dengan rahmat kasih sayang Allah yang lebih besar ini, kita masih bisa hidup. Kita masih bisa aman. Kita masih bisa kenyang. Kita masih bisa beraktivitas dengan tenang. Tetapi kalau rumus tadi berlaku, satu dosa sama dengan satu hukuman. Satu dosa sama dengan satu bencana. Habis kita jemaah. Maka seharusnya kita lebih sering kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, taubat, tambah ilmu agama, perkuat iman, perbaiki amal-amal, ikhlas lillahi ta'ala sesuai dengan sunnah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyak amal saleh. Karena ternyata rahmat Allah lebih luas, maaf dan ampunan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar. Kita kalau merenung jamaah rahimakumullah yang sudah berpuluh-puluh tahun hidup di dunia ini, katakanlah 40 tahun, 50 tahun, selama puluhan tahun kita hidup di dunia ini, lebih banyak sehatnya atau sakitnya? Lebih banyak sakitnya atau sehatnya? Lebih banyak sehatnya. Ini bukti bahwa Allah itu tadi wa ya'fu an katsir, lebih banyak memaafkan, lebih banyak mengampuni hamba-hambanya ketimbang menghukum, ketimbang mengazab. Maka seharusnya kita lebih sering lagi kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. 51 poin disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala
yang tentunya kita akan mencoba membahasnya satu persatu, namun mungkin tidak langsung semuanya, dan juga mungkin dengan pembahasan yang ringkas, insyaallah ta'ala. Kata beliau rahimahullah, maksiat memiliki berbagai dampak yang buruk, dampak yang tercelah, serta membahayakan hati dan badan, baik di dunia ataupun di akhirat, yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, athar, dampak buruk dari dosa dan maksiat itu begitu banyak, sangat banyak. Yang tahu jumlah pastinya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini beliau hanya menyebutkan 51 poin di antara dampak-dampak buruk yang ada. Kata beliau rahimahullah, dan di antara dampak-dampak kemaksiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, maksiat menghalangi masuknya ilmu. Karena ilmu adalah cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati hambanya. Sedangkan maksiat adalah pemadam cahaya tersebut. Ada api, ada pemadam. Ada cahaya, ada pemadam. Kita tidak mungkin bisa memelihara api atau cahaya kalau ternyata kita terus-terusan membawa pemadamnya. Karena fungsi dari pemadam ini adalah untuk memadamkan cahaya atau api. Nah, ilmu itu nggak bisa ada kalau ternyata pemadam ilmu terus-terusan ada. Dan pemadam ilmu itu adalah dosa-dosa dan maksiat-maksiat kita. Ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah duduk sambil membacakan sesuatu di hadapan Imam Malik. Lihat, para imam madhab itu saling berhubungan baik. Satu sama lain saling ifad dan istifadah. Saling berbagi faidah dan hal-hal yang bermanfaat. Maka nggak elok kalau gara-gara beda madhab kemudian saling sikut. Gara-gara beda madhab saling menjatuhkan, saling menjelekan. Padahal para imam madhab sendiri saling berhubungan baik, saling berbagi faidah dan manfaat. Kemudian kecerdasan dan kesempurnaan pemahamannya itu membuat syekh ini tercengang. yakni kecerdasan Imam Asy-Syafi'i itu membuat kagum Al-Imam Malik rahimahumullahu ta'ala. Al-Imam Asy-Syafi'i berujar, atau Imam Malik berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, sesungguhnya aku melihat bahwasannya Allah telah memasukkan cahaya ke dalam hatimu. Maka janganlah engkau memadamkan cahaya tersebut. Janganlah engkau memadamkan cahaya tersebut dengan kegelapan maksiat. Ini kata Imam Malik kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Yang kemudian terkenalah kalimat-kalimat syair atau syair dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang ini dihafal oleh para penuntut ilmu. Syakautu ila waki'in su'a hifdhi fa'arshadani ila tarkil ma'asi wa qala alam bi anna al-ilma fadl wa fadlullahi la yu'tahu 'asi. Dalam beberapa riwayat disebutkan bi anna al-ilma nur wa nurullah la yu'tahu 'asi. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, aku mengadu kepada Waqi', ini salah satu guru beliau juga, tentang buruknya hafalan ilmuku. Lalu beliau menasihatiku agar aku meninggalkan kemaksiatan.
Ia mengatakan, ketahuilah sesungguhnya ilmu itu karunia, anugerah. Dan karunia atau anugerah Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Dalam satu riwayat, ketahuilah sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Ilmu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Ini dampak buruk yang pertama, jemaah. Dari dosa dan kemaksiatan serta pelanggaran syariat yang dilakukan oleh manusia. Akan terhalangi dia dari ilmu. Sedangkan kita hidup di dunia ini butuh ilmu. Bukan hanya ibadah yang benar. Tetapi untuk hidup sebagai manusia, untuk hidup dalam urusan dunia, kita pun butuh ilmu. Ya kan? Bukan hanya untuk sujud, ruku, dan salat. Untuk mandi, untuk hidup sehat, untuk makan, minum. Kita butuh ilmu. Dan lihat, gara-gara dosa dan maksiat, ilmu itu bisa dijauhkan dari kita. Na'udzubillah. Makanya ahli maksiat itu, ahli dosa itu, mereka akan hidup dalam kejahiliahan, kebodohan. Walaupun mungkin secara kasat mata terlihat cerdas dan pintar. Tapi cerdas dan pintar tanpa iman, tanpa takwa, tanpa kesolehan, itu bisa berbahaya. Para koruptor yang mereka korupsi uang rakyat ratusan juta, miliaran, triliunan, bukankah mereka orang-orang pintar? Orang cerdas. Ada lagi oknum-oknum yang zalim, entah dari pemerintahan, entah dari rakyatnya juga. Oknum-oknum yang zalim. Ada yang mereka memiliki kekuasaan, jabatan. Ada yang mereka memiliki kekuatan fisik atau kekuatan suara, massa. Tetapi ketika tidak ada iman dan takwa, mereka membahayakan. Mereka mendolimi satu sama lain. Maka ini jamaah rahimakumullah, wajib kita renungkan. Kalau kita ingin diberi pemahaman ilmu yang benar tentang agama, dimudahkan memiliki ilmu yang bermanfaat di kehidupan dunia sebelum akhirat, maka kita harus menjauhi dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Ingat prinsip kita, sami'na wa ata'na, mendengar dan betul-betul taat terhadap wahyu ilahi, apa-apa yang menjadi firman Allah dan sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh jadi, kenapa kita ngaji bertahun-tahun tapi kok susah faham? Tapi kok susah hafal? Tapi kok susah menambah ilmu dan pemahaman? Bisa jadi gara-gara kita tidak serius bertobat dan istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, jamaah rahimakumullah. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, maksiat itu akan menghalangi datangnya rezeki. Maksiat menghalangi datangnya rezeki. Seperti tadi hadis yang kita singgung. Hadis dari Thauban radhiyallahu anhu. Ini disebutkan dalam Al-Musnad. Sungguh seorang hamba akan terhalang dari rezeki karena dosa yang diperbuatnya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, takwa kepada Allah adalah perkara yang mendatangkan rezeki. Maka meninggalkan takwa itu akan menyebabkan kefakiran. Meninggalkan takwa maksudnya ketika seseorang melakukan pelanggaran syariat, durhaka kepada Allah dan Rasulnya, melakukan maksiat, melakukan dosa, melakukan kekufurankah, atau dosa besarkah, atau mungkin kebid'ahan-kebid'ahan.
segala macam pelanggaran syariat, berarti itu menghilangkan dan meninggalkan takwa. Maka ketika itu rezeki-rezeki akan dihalangi datangnya. Na'udzubillah. Dan tidak ada yang dapat mendatangkan rezeki kecuali dengan meninggalkan maksiat-maksiat. Mau itu yang kerja di kantoran, yang dagang di pasar-pasar, di pertokoan. Sebelum kita memperbaiki cara marketing penjualan, memperbaiki kualitas produk, memperbaiki cara kita bekerja dan berdagang, coba renungkan bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Bagaimana salat kita? Bagaimana harap dan doa kita kepada Allah? Bagaimana tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla? Bagaimana hubungan kita dengan amalan-amalan di keseharian kita? Apakah baik amal-amalnya atau buruk? Karena tadi disebutkan tidak ada yang dapat mendatangkan rezeki kecuali dengan meninggalkan maksiat dan dosa-dosa. Maka silakan direnungkan jamaah rahimakumullah. Mungkin selama ini kita merasa mentok. Kok kerjaan saya begini-begini aja. Bisnis saya, dagang saya kok gini-gini aja. Kesehatan saya kok semakin hari semakin menurun, melemah. Keharmonisan rumah tangga, kebahagiaan bersama keluarga, dan macam-macam perkara dalam kehidupan dunia ini. Kalau semakin merosot, baik kualitas ataupun kuantitas yang diharapkan, artinya ada penghalang rezeki untuk kita. Dan bisa jadi ini sebab utamanya. Kita belum serius bertobat dan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka silakan renungkan dan lakukan perbaikan demi perbaikan. Poin yang ketiga, jamaah rahimakumullah. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, maksiat juga menyebabkan kehampaan hati dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Susah berzikir, susah ingat Allah, susah menyebut Allah, atau dia ingat Allah atau menyebut Allah, namun hampa, kosong zikir di lisannya, kosong ingatannya, kosong hatinya. Kehampaan hati yang dirasakan oleh pelaku maksiat antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan kelezatan apapun itu. Meskipun seluruh kelezatan dunia terkumpul untuknya, tetap saja tidak akan mampu menutupi rasa hampa tersebut. Hal ini tidak dirasakan kecuali oleh orang yang hatinya masih hidup. Sebagaimana disebutkan dalam syair, "Wa ma li jurhin bimayyitin ilam." Luka itu tidak akan menyakiti orang yang sudah mati. Luka tidak akan menyakiti orang yang sudah mati. Dan sekiranya dosa-dosa tidak ditinggalkan, melainkan untuk menghindari kehampaan tersebut, tentulah hal itu sudah layak dijadikan alasan bagi orang yang berakal untuk meninggalkannya. Lihat jamaah rahimana rahimakumullah. Ada orang yang mungkin dunianya sukses, tapi dia melakukan banyak dosa dan maksiat. Termasuk mungkin cara berpenghasilannya juga mengandung unsur dosa. Maka orang tersebut, walaupun secara kasat mata dunianya berhasil, ternyata dia merasakan kehampaan, merasakan kekosongan. Berbeda dengan orang yang diberi al-ghina fil qalbi, rasa kaya, rasa cukup di hatinya.
walaupun mungkin hidupnya sederhana, walaupun mungkin hidupnya ya apa adanya, pas-pasan saja, tapi dia bisa merasakan isi dari kehidupannya, berkualitas, penuh dengan berkah, terasa nikmat walaupun mungkin pas-pasan atau sedikit. Ini jamaah rahimani rahimakumullah. Rahimani wa rahimakumullah. Pentingnya kita mengejar kualitas. Mengejar rasa di kehidupan dunia sebelum akhirat. Maka jangan sampai ada kehampaan hidup hanya karena kita tadi tidak meninggalkan dosa dan maksiat. Fala haula wala quwata illa billah. Ada yang mengadu kepada sebagian orang arif, orang saleh tentang kehampaan yang dirasakan dalam jiwa. Lalu hal itu ditanggapi dengan sebuah syair, "Idza kunta qad auhashat kadz-dzunub, fad'ha idza syi'ta wasta'nisi." Apabila engkau telah merasa hampa karena dosa-dosa, maka tinggalkanlah ia jika engkau mau, dan raihlah kebahagiaan. Jelas nasihatnya. Kalau kita sudah merasa banyak bingungnya, banyak kosongnya, banyak gelisahnya, ada istilah apa? Gegana. Gelisah, galau, merana. Kalau sudah kena penyakit gegana, ayo segera. Tadi, fada'ha idza syi'ta wasta'nisi. Tinggalkan dosa-dosa itu, tinggalkan maksiat-maksiat itu, dan raihlah kebahagiaan. Maka tidak ada yang terasa lebih pahit bagi hati seorang hamba daripada kehampaan yang disebabkan dosa di atas dosa. Wallahul musta'an. Ini dampak buruk yang ketiga. Menjauhkan dari zikir, bahkan kalaupun zikir ingat Allah, hampa rasanya, kosong rasanya. Ibarat orang sakit, lidahnya pahit, perutnya mual, kepalanya pusing, badannya gerges, meriang. Didatangkan kepadanya makanan yang sangat lezat, yang enak-enak. Ketika dia memakannya, mencoba untuk menyuapkan makanan ke mulutnya, ternyata dia tidak merasakan apa-apa. Ya kan? Pernah kita ada di kondisi ini? Pasti pernah. Dan anehnya keluarga kita itu menawarkan makanan yang enak-enak dikala kita sakit. Tapi pas kita sehat, lupa tuh makanan enak ditawarkan. Tapi pas sakit, ditanya kita, mau makan apa? Mau yang enak-enak? Mau yang lezat-lezat? Bahkan dicarikan, dibelikan. Tapi apakah terasa nikmat? Apakah terasa manfaat dan gunanya? Tidak, jemaah. Kita butuh yang nikmat dan lezat itu, yang enak-enak itu dikala kita sehat. Seperti itulah. Kita akan merasakan nikmatnya zikir, ingat Allah, menyebut nama-nama Allah. Terasa nikmat dan lezatnya dan manisnya dikala kita sehat, dikala kita bisa meninggalkan dosa dan maksiat. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan setelah adzan Isya dikumandangkan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Amma ba'd. Kita lanjutkan jemaah rahimakumullah. Kemudian dampak buruk dosa dan maksiat yang keempat, Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah
rahimahullah taala menyebutkan maksiat mengakibatkan pelakunya terasa asing di antara orang-orang baik. Merasa terasing dari orang-orang yang baik. Ini pasti dialami oleh pelaku maksiat. Dan semakin keterasingan itu menguat, dia pun semakin jauh dari orang-orang baik. Dan tentunya keadaan seperti ini semakin berbahaya. Yang pada akhirnya dia tidak bisa mengambil manfaat dari orang-orang saleh. Dan dia akan terseret ke dalam golongan hizbus syaitan. Golongan-golongan setan. Oleh karenanya penting untuk kita menjaga circle, menjaga lingkungan yang baik bersama saudara-saudara yang saleh. Dan terjatuh apapun kita, sekotor apapun kita karena dosa dan maksiat, usahakan kita tidak meninggalkan lingkungan orang-orang saleh. Tentunya diawali dengan istighfar dan taubat. Dengan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap berusaha berada di lingkungan yang soleh tersebut bersama teman-teman, kawan-kawan dan para guru yang soleh tersebut. Sebagian salaf ada yang mengatakan rahimahumullah taala, aku pernah bermaksiat kepada Allah, lalu kurasakan bahwa kemaksiatan itu mempengaruhi tingkah laku istri dan hewan tungganganku. Lihat bagaimana dampak buruknya maksiat. Bukan hanya kita terasing di tengah-tengah orang yang baik, tetapi dampak buruk itu juga menjangkiti apa yang kita miliki. Keluarga terkena imbasnya. Barang-barang yang kita miliki, kendaraankah? Kalau di zaman dulu hewan, tunggangan. Di zaman sekarang, kendaraan, motor, mobil, atau apapun itu, fasilitas dunia yang kita miliki, itu bisa terkena imbasnya. Fal'iyadzubillah. Maka wajib memperbaiki keadaan itu dengan memulai istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu istiqomah untuk bersabar berada di lingkungan orang-orang saleh. Yang kelima, jamaah rahimakumullah. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dan maksiat membuat seorang hamba merasa sulit dalam urusan-urusannya. Membuat semua urusan menjadi sulit, dipersulit. Tidaklah pelaku maksiat melakukan suatu urusan, melainkan dia akan menemui berbagai kesulitan, bahkan jalan buntu dalam menyelesaikan masalah-masalahnya. Ini fakta, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Karena sekiranya orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya urusannya akan dimudahkan, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sering kita baca di surah At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan solusi, jalan keluar untuk masalah-masalahnya, untuk urusan-urusannya. Bahkan Allah akan memberinya rezeki
dari arah yang tak disangka-sangka. Maka hati-hati. Mungkin urusan rumah tangga, urusan pekerjaan, urusan bisnis dan dagangan, astagfirullah. Urusan apa lagi? Bertetangga, bermasyarakat, termasuk mungkin urusan dakwah, urusan kebaikan-kebaikan untuk orang banyak yang kita ikut andil di situ. Itu akan terasa sulit, dipersempit, dipersusah, karena sebab dosa-dosa kita dan maksiat-maksiat kita. Na'udzubillah. Maka jika ingin urusan kita dilancarkan, dimudahkan, bahkan penuh berkah, dimulai dari langkah istighfar dan taubat. Yang keenam, jamaah rahimakumullah, maksiat juga menghadirkan, mendatangkan kegelapan di dalam hati seorang hamba. Hatinya menjadi hitam, walaupun awalnya setitik demi setitik. Pelaku maksiat merasakan kegelapan di dalam hatinya, sebagaimana merasakan gelapnya malam jika telah larut. Kegelapan karena maksiat di dalam hatinya ini bagaikan gelapnya ruangan bagi matanya. Dan ketaatan, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, itu adalah cahaya, sedangkan maksiat itu adalah kegelapan. Berarti kalau kita butuh cahaya, amalkan ketaatan. Lakukan amal-amal soleh. Kerjakan ibadah dan kebaikan. Tapi kalau kita melakukan pelanggaran syariat, melakukan maksiat-maksiat dan dosa-dosa, pasti kita akan dikerumuni oleh kegelapan. Hidup kita terbungkus oleh kegelapan. Na'udzubillah. Dan bukan hanya hati yang gelap. Nanti akan menjalar pada pikiran yang gelap, isi kepala yang gelap, otak yang gelap, pemikiran yang gelap, yang akhirnya kita jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalkan bahaya khamr. Bahaya khamr. Atau disingkat apa? Atau bahasa kitanya? Miras atau miker. Tahu miker? Minuman keras. Miker. Apa bedanya dengan miras? Beda singkatan saja. Kata para ulama, ya khamr itu kan miker, miras sama saja. Atau bentuk zaman sekarang narkoba, narkotika, itu masuk ke khamr. Khamr ini adalah awal dari segala keburukan. Sumber dari berbagai macam kriminalitas. Awalnya seseorang mengkonsumsi khamr, miras atau miker tadi ya sama saja, narkoba dan yang sejenisnya. Kemudian nanti dia akan diseret oleh setan untuk melakukan kejahatan-kejahatan lainnya. Dari miras, dari khamr, dari narkoba, lari kepada perzinahan mungkin, lari kepada perampokan, pencurian, pembegalan, sampai pada pembunuhan. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa menjalar kepada perbuatan-perbuatan jahat yang lebih berbahaya, yang lebih besar? Karena tadi, satu dosa itu sudah menggelapkan hati. Hatinya kalau sudah gelap, maka dia akan diseret kepada kejahatan dan dosa-dosa yang lebih berbahaya. Na'udzubillah. Maka ini jamaah rahimakumullah. Jauhi dosa dan maksiat. Perbanyak istighfar dan taubat. Lebih parah lagi ketika hati sudah gelap, seseorang terjatuh, terseret ke dalam dosa-dosa yang lebih besar tanpa dia sadari. Maka ketika kita masih diberi kesadaran,
ini dosa, ini haram. Lalu kita mengucapkan istighfar, astagfirullah, bertaubat, wa atubu ilaih. Itu adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kita masih diberi nikmat, masih diberi karunia untuk kita bisa sadar akan kesalahan, bahkan bisa istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga dan teruskan nikmat ini untuk mendapatkan nikmat yang lebih besar lagi. Perbaiki diri, jauhi dosa dan maksiat, tinggalkan. Perbanyak amal soleh, kuatkan iman dan ilmu agama. Karena tadi kalau sudah gelap hati, na'udzubillah, yang tadinya kita anggap dosa besar, bisa dianggap remeh. Yang tadinya kita anggap itu sesuatu yang sangat berbahaya, ternyata kita jatuh ke dalamnya. Na'udzubillah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, sesungguhnya kebaikan mempunyai sinar di wajah seorang hamba. Juga ada cahaya di hatinya. Juga ada kelapangan dalam rezeki. Juga ada kekuatan pada tubuhnya. Serta ada cinta di hati para makhluk. Namun sebaliknya, keburukan, yakni dosa dan maksiat, pelanggaran syariat dan seterusnya, itu memiliki tanda hitam di wajah, ada kegelapan di hati, ada kelemahan di tubuh, ada kekurangan dalam rezeki, serta ada kebencian di hati para makhluk. Berarti dosa-dosa dan maksiat, keburukan-keburukan jika dilakukan membuat hidup seorang hamba menjadi suram. Ya kan? Wajah hitam, hati gelap, tubuh lemah, rezeki berkurang, rezeki seret ya. Bahkan para makhluk benci kepadanya. Ini kan kondisi hidup yang suram. Tapi kalau ingin sebaliknya, wajah bersinar, hati bercahaya, rezeki dilapangkan, tubuh memiliki kekuatan, para makhluk cinta dan suka kepadanya. Amalkan amal-amal soleh, jauhi dosa dan maksiat. Kemudian yang ketujuh, jamaah rahimakumullah. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, maksiat juga akan melemahkan hati dan badan. Hati lemah, tubuh pun lemah. Ini dampak buruk maksiat. Melemahkan hati dan melemahkan badan. Melemahnya hati merupakan perkara yang tampak dengan jelas. Bahkan akan senantiasa memperlemahnya hingga berhasil memadamkan cahaya hati secara keseluruhan. Na'udzubillah. Ingat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dosa itu kan kalau dilakukan oleh seorang manusia menitikan noda hitam di hatinya. Satu dosa, satu titik hitam. Satu maksiat, satu titik hitam. Terus titik hitam, titik hitam, titik hitam. Sampai ada hati seorang hamba yang hitam legam. Seluruh hatinya hitam, gelap gulita. Cara membersihkannya sama. Titik per titik juga. Istighfar, taubat, istighfar, taubat, amal soleh dikerjakan, iman dikuatkan, ilmu agama ditambah, maka semakin dibersihkan hatinya. Yang tadinya titik hitam, sekarang titik putih. Dibersihkan setitik demi setitik sampai bersih hatinya karena istighfar dan taubat, karena penguatan ilmu dan iman, karena juga dilakukan amal-amal soleh. Maka kunci dari agar kita ini selamat dari dampak buruk dosa dan maksiat, seperti yang Allah firmankan di surah Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Iman dikuatkan, amal soleh diperbaiki, diperbanyak, terus saling mengingatkan kepada kebenaran dan saling menasihatkan, menguatkan tentang kesabaran. Nah, untuk bisa melakukan 4 kunci keselamatan dari ancaman nyata, kerugian dan bahaya yang besar ini, diawali dengan istighfar dan taubat. Dijauhi dosa-dosa dan maksiat. Maka
Kalau kita melihat para sepuh kita, para senior kita yang sudah dimakan usia, mohon maaf, tapi ternyata mereka semangat dalam melakukan ibadah yang membutuhkan kekuatan fisik. Salat malamnya kuat dan rajin. Bahkan umroh hajinya juga lancar. Allah kuatkan tubuh mereka. Kenapa? Karena mereka menjauhi dosa dan maksiat. Sebaliknya kalau dosa dan maksiat dikerjakan, dilakukan semudah apapun, sebugar apapun tubuh seseorang, itu akan melemah tubuhnya. Maka banyak para ulama di zaman dahulu rahimahullah ta'ala yang mengatakan kunci kesehatan tubuh itu apa? Menjauhi dosa dan maksiat. Rajin beribadah dan beramal saleh. Guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Sekarang beliau sudah menjadi mufti am di kerajaan Saudi Arabia hafizahullah. Usia beliau juga sudah 80 lebih ya. 90-an sekarang hafizahullah. Namun subhanallah, beliau masih terlihat sehat. Dulu saja ketika beliau usia 60 lebih ya, 70-an, kita memandang beliau ini luar biasa, sehat bugar. Sampai ada beberapa murid di majelis itu yang bertanya kepada Syekh, "Ya Syekh, apakah engkau memiliki olahraga rutin?" Syekh menjawab, hafizahullah, "Saya tidak punya olahraga rutinan. Namun Allah memberikan kesehatan, alhamdulillah, mungkin karena sebab saya berusaha menjaga sholat malam." Itu jawaban beliau, hafizahullah ta'ala. Sholat malam yang dirutinkan. Dan ini ibadah yang butuh perjuangan. Ya kan? Dan ternyata tadi Allah berikan kesehatan kepada beliau, bahkan usia beliau berkah. Ilmunya bermanfaat untuk umat Islam. Yang kedelapan, maksiat bisa menghalangi dari ketaatan, sehingga malas, susah untuk beramal soleh, untuk beribadah, malas, susah untuk berbuat baik. Yang kesembilan, kemaksiatan akan memperpendek keberkahan umur, memperpendek umur dan menghilangkan berkah umur. Memperpendek umur dan menghilangkan berkah umur. Yang kata Allah Azza wa Jalla di surah An-Nahl ayat 21, amwatun ghairu ahya. Mereka adalah orang mati, tidak hidup. Jadi seperti mayat hidup. Tubuhnya hidup, tetapi hatinya mati. Gara-gara dosa dan maksiat. Yang ke-10, kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan lain yang semisalnya bahkan bisa lebih dahsyat. Na'udzubillah. Ini paling kita takutkan jemaah. Kemaksiatan akan menanam benih kemaksiatan lain yang semisalnya. Sebagiannya melahirkan sebagian yang lain. Sampai-sampai pelakunya merasa sulit untuk meninggalkan dosa tersebut, sulit untuk keluar dari maksiat tersebut. Yang kata orang-orang salaf di zaman dahulu rahimahullah ta'ala, salafus salih, hukuman dari keburukan adalah munculnya keburukan setelahnya. Dan terus seperti itu. Hukuman dari suatu dosa adalah munculnya dosa setelahnya. Bagaimana cara menghentikannya? Bagaimana cara memutus rantainya? Istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat. Itu kunci untuk kita memperbaiki lisan, memperbaiki hati, memperbaiki amalan. Istighfar dan taubat. Di antara dalilnya, untuk kita terhindar dari dampak-dampak buruk dosa dan maksiat ini, agar Allah selamatkan kita, yaitu dengan istighfar dan taubat, yakni firman Allah Subhanahu wa taala di surat Nuh ayat ke-10, 11 dan seterusnya. Wejangan, nasihat, ucapan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya.
Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Baru disebutkan setelah istighfar buah-buah manis dari istighfar itu. Yursilis samaa'a 'alaikum bidrara wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Atau wa yumdid lakum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Niscaya Allah mengirimkan berkah air hujan dari langit untuk kalian. Allah akan membentangkan, memperluas harta benda untuk kalian, anak cucu keturunan untuk kalian. Allah akan menjadikan adanya kebun-kebun yang bermanfaat, sungai-sungai yang bermanfaat untuk kalian. Lihat, dari langit, dari bumi, dari atas, dari bawah, Allah Subhanahu wa taala datangkan keberkahan, kebaikan demi kebaikan karena sebab apa? Istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka untuk terhindar dari dampak buruk yang tadi kita bahas, 10 dampak buruk ini, bahkan 51 poin dampak buruk seluruhnya yang Imam Ibnu Qayyim sebutkan dalam kitab Ad-Da' wa Dawa ini, langkah awal untuk selamat adalah istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin poin-poin yang hendak kami bahas di kesempatan malam hari ini. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan kepada jamaah. Barakallahu fiikum. Baik, Ustaz, sudah ada pertanyaan yang masuk melalui WA DKM Musola Muslimin. Yang pertama, Ustaz ingin bertanya, anak pernah berbuat dosa atau maksiat di masa lalu setelah anak punya keluarga, anak-anak berbuat dosa atau maksiat seperti yang anak lakukan semasa muda. Kemudian anak berpikir, apakah orang tua anak juga dulu pernah berbuat dosa atau maksiat? Mohon pencerahannya Ustaz untuk memutus dosa atau maksiat ini. Anak berharap anak sampai cucu anak dijauhkan perbuatan dosa. Barakallahu fiikum. Allahumma ighfir lana warhamna ya Rabb. Allahumma ighfir lana warhamna ya Rabb. Tidak perlu mencari kambing hitam. Sudah jelas Anda berdosa di masa lalu. Tanpa harus mencari kambing hitam. Oh, ini mungkin warisan dari orang tua sebelumnya, dari nenek kakek sebelumnya. Tidak perlu kita mencari kambing hitam ke atas, jemaah. Kalau sudah sadar kita punya dosa, ya sudah. Dan putus rantai itu dengan apa? Perbanyak istighfar dan taubat. Yang bisa jadi anak keturunan kita ini juga berdosa yang sama karena kita belum beristighfar dan taubat, atau belum benar istighfarnya, belum benar taubatnya. Tapi kalau sudah sungguh-sungguh istighfarnya, taubatnya kepada Allah Azza wa Jalla, itu bukan hukuman lagi, tetapi itu adalah ujian. Kalau belum bertaubat dan istighfar, bisa jadi itu hukuman. Anak kita, keluarga kita berbuat dosa yang mirip-mirip. Tapi kalau kita sudah istighfar dan taubat secara serius, berarti itu ujian. Fokusnya kita sekarang bukan mencari kambing hitam. Siapa yang salah? Sudah jelas kita salah. Apalagi menyadari dulu saya melakukan dosa ini, dosa itu. Berarti kita salah. Yang kata para as-salafus saleh, sebagian mereka mengatakan, sekarang aku terkena musibah atau bencana, aku ingat 40 tahun yang lalu aku pernah melakukan satu dosa. 40 tahun baru dihukum sekarang. Nah, seharusnya kita i'tiraf, mengaku seperti ini, lalu istighfar dan taubatnya diseriuskan. Tapi kalau masih ada tadi, ternyata berdampak, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada keluarga, berprasangka baiklah. Mudah-mudahan itu sebagai ujian yang menggugurkan dosa-dosa kita.
jika kita sabar menghadapinya. Jika kita sabar menghadapinya. Karena memang dosa itu hutang. Dosa itu hutang. Dan kita harus membayarnya. Mungkin dengan istighfar dan taubat, mungkin dengan tadi terjadinya dosa yang sama pada keluarga kita. Wal'iyadzubillah. Solusinya apa? Nggak ada solusi lain kecuali tadi. Seperti di surah Nuh. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Makanya Allah Azza wa Jalla itu menunggu sepanjang siang hamba-hamba untuk bertobat dari dosa malam. Allah menunggu sepanjang malam hamba-hamba untuk bertobat dari dosa siang. Dan semua, bukan hanya diri kita, tetapi semua keluarga diajak, diingatkan, yuk bertobat, yuk istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Perbanyak istighfar, minimal ucapan astagfirullah wa atubu ilaih, rabbi gfirli wa tub alai, astagfirullahal azim. Perbanyak istighfar dan taubat, mulai dari lisan kita yang diyakini oleh hati, yang kemudian dibuktikan oleh amal perbuatan. Gak ada solusi untuk memutus rantai bencana tersebut kecuali istighfar dan taubatan nasuha. Dan ingat, kan taubat itu punya syarat, ya kan? Adanya nadam, penyesalan di dalam hati yang serius. Adanya al-iqla', kita hengkang dari dosa tersebut dan dari semua yang bisa menyeret pada dosa itu lagi. Kita hengkang, kita menjauh sejauh-jauhnya. Kemudian ada azam, ada niat tekad yang dalam, yang kuat. Kita niatkan untuk tidak kembali mengulangnya lagi. Ini syarat-syarat taubat harus terpenuhi. Termasuk kalau berkaitan dengan hak orang lain harus dikembalikan atau kita minta halal. Dan semua itu harus kita lakukan sebelum terjadi sakaratul maut dan sebelum matahari terbit dari arah barat. Intinya perbanyak istighfar dan taubat, insyaallah Allah akan segera memutus rantai bencana itu dan mengganti dengan amal-amal saleh. Wallahu a'lam. Yang kedua, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya untuk Ustaz dan keluarga. Wa iyyakum, amin. Ustaz, bagaimana dosa dan maksiat yang dahulu pernah kami kerjakan dan kami sudah bertaubat atasnya? Apakah Allah tetap akan azab kami di dunia dan di akhirat atas dosa dan maksiat tersebut? Dan Ustaz, apakah kadar dosa itu berbeda-beda atas dosa dan maksiat yang dilakukan anak Adam, baik yang sudah tahu akan dosa dan maksiat itu dan yang belum tahu atas dosa dan maksiat tersebut? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas kadar dosa itu berbeda-beda. Jelas kadar dosa itu berbeda-beda. Tergantung perbuatan dosanya, tergantung kadar pengetahuan ilmunya juga. Bisa jadi dosa itu dianggap remeh, tapi ternyata besar di sisi Allah. Yang pasti kadar dosa berbeda-beda, tergantung perbuatannya dan juga tadi kadar keilmuan seseorang. Contohnya, ada orang yang tahu ini haram dengan yang tidak tahu ini haram. Sama-sama melakukannya. Tentunya yang tahu ini haram dan dia melakukannya lebih besar kadar dosanya. Lebih besar kadar hukumannya dibandingkan dengan yang tidak tahu tentang keharamannya. Tapi terlepas dari itu semua, siapapun harus meninggalkan dosa-dosa. Wajib meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa. Lalu apakah kalau sudah bertobat, istighfar dari dosa yang pernah dilakukan, apakah Allah tidak akan menghukum kita dunia akhirat? Jika taubatnya taubatan nasuha dan Allah menerima taubat kita, maka tidak ada hukuman setelah itu. Di dunia wal akhirah, di dunia ataupun di akhirat. Kalau dihisab, ya semua akan dihisab. Tapi untuk dosa-dosa yang telah ditaubati taubatan nasuha, tidak akan ada azab. Karena Nabi menjamin sallallahu alaihi wasallam, at-taibu ilallah kaman la dzanba lahu. Orang yang betul-betul bertobat kepada Allah itu seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Taubatannya nasuha.
Maka seperti orang yang bersih, seperti seorang bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Berarti tidak berhak untuk dihukum, tidak berhak untuk disiksa. Dan itu yang kita harapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita istighfar dan taubat kepada Allah, agar betul-betul Allah menerima taubat kita. Karena kalau sudah diterima taubat kita, bersih kita dari dosa-dosa kita, tidak akan ada azab dan siksa untuk diri kita, dunia ataupun akhirat. Makanya taubat itu kan diulang-ulang terus ya. Dilakukan terus istiqomah dengan taubat dan istighfar. Karena kita nggak tahu di sisi Allah mana taubat kita yang diterima. Barakallahu fikum. Semoga Allah mengampuni kita semua. Allahumma amin. Pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, selama ini saya melaksanakan sholat sunnah taubat setiap hari karena saya takut setiap harinya telah melakukan dosa yang tidak saya ketahui atau dosa yang tersembunyi. Apakah ini dibolehkan Ustaz? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Sunnahnya yang sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, salat sunat taubat itu dilakukan jika kita terjatuh ke dalam dosa besar. Bukan untuk dosa-dosa kecil. Bukan dilakukan setiap hari karena merasa tadi masih ada dosa. Bedakan dosa yang real dilakukan dengan merasa berdosa. Itu berbeda. Maka yang benar, yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salat sunat taubat yang menurut kebanyakan ulama itu disyariatkan, itu dilakukan untuk menutup dan menghapus dosa besar yang kita lakukan. Tapi butuh tiap hari Ustaz. Oh berarti dosa besarnya? Nah itu mah kan kurang ajar ya. Ya kalau sesekali dosa besar lalu ditaubati, diiringi dengan sholat taubat. Ini yang ya mungkin semua kita bisa terjatuh dalam dosa besar. Tapi kalau setiap hari terjatuhnya itu kurang ajar namanya. Maka tadi ya, dilakukan sholat sunat taubat kalau kita melakukan dosa besar. Dan usahakan itu pertama dan terakhir sudah. Sholat taubat itu usahakan pertama dan terakhir. Artinya setelah itu nggak ada lagi dosa-dosa besar. Jadikan pelajaran, jadikan modal kalau kita ingat dosa besar itu, pernah dulu kita melakukannya, kita nangis. Kita istighfar, taubat dengan menangis di hadapan Allah. Minta ampun kepada Allah. Minta dihapuskan dosa-dosa kita. Ini kata para ulama, dosa yang mengantarkan ke surga. Ada dosa yang mengantarkan ke surga seperti ini. Yang kalau kita ingat akan dosa itu, kita menangis, istighfar, taubat kepada Allah, kita ketakutan. Takut akan azab dan hukumannya. Kalau Allah tidak mengampuni kita. Allahu Akbar. Maka jadikan kalau kita punya dosa di masa lalu, apalagi dosa besar, jadikan itu sebagai dosa yang mengantarkan kita ke surga. Pertama dan terakhir, jangan diulang lagi, dan setiap kali mengingatnya, perbanyak istighfar dan taubat. Bahkan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa kita jawab. Sebagai penutup, saya akan membacakan beberapa kalimat ringkasan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dosa tidak selalu langsung menghancurkan hidup kita. Terkadang Allah membiarkan kita berjalan. Kita masih bisa makan, masih bisa tertawa, masih bisa bekerja, masih bisa tidur dengan nyaman. Sehingga kita mengira tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Padahal bisa jadi yang sedang rusak bukan kehidupan luar kita, akan tetapi hati kita yang sedang rusak. Yang paling menakutkan bukan ketika kita jatuh ke dalam dosa. Yang paling menakutkan adalah ketika kita jatuh ke dalam dosa lalu tidak ingin bangkit. Yang lebih menakutkan ketika kita berbuat dosa tetapi tidak lagi merasa bersalah. Na'udzubillah. Dan yang lebih menakutkan lagi,
ketika hati kita sudah begitu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita merasa baik-baik saja, maka sebelum terlambat jamaah rahimakumullah, kembalilah. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pernah bermaksiat, segeralah bertaubat. Kalau pernah lalai, segeralah perbaiki. Kalau pernah jauh, mendekatlah. Jangan menunggu menjadi baik untuk kembali kepada Allah. Kembalilah kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah memperbaiki kita. Allah berfirman di surah Al-Baqarah 222, Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat. Jadi jangan biarkan setan berkata, kamu sudah terlalu banyak dosa. Udahlah, percuma. Tetapi jawablah dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku memang banyak dosa, tetapi Rabbku Maha Pengampun. Rabbku berfirman, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa kalian dari rahmat kasih sayang Allah. Dan jangan pula menunda taubat. Hanya karena bisikan-bisikan setan, nanti kalau sudah tua, nanti kalau sudah begini begitu, nanti, na'udzubillah. Kita tidak pernah tahu jamaah, apakah kita masih memiliki nanti. Hari ini kita masih bisa bersujud. Hari ini kita masih bisa menangis. Hari ini kita masih bisa mengucapkan Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Maka bertobatlah hari ini juga. Sebelum dosa menjadi kebiasaan. Sebelum kebiasaan menjadi karakter. Sebelum hati menjadi keras. Sebelum kesempatan berakhir. Dan sebelum kita berdiri di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala, membawa sesuatu yang dahulu kita anggap kecil, ternyata di sisi Allah itu perkara yang sangat besar. Na'udzubillah. Allahumma gfir lana warhamna ya Rabb. Allahumma gfir lana warhamna wasallimna fid dunya wal akhirah. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.